واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد Hati-hati, dhammah diikuti waw sukun dibaca panjang satu hentakan. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu nu billah. Jangan ay yu'minu billah. Jadi harus panjang satu hentakan. Perhatikan lagi saya baca. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun suara. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ambil nafas dulu. Ambil nafas biar kuat. 2, 3. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Insyaallah kalau sering latihan seperti ini tadi penyakit mengi. Dzalikal fawzul kabir. Dzalikal fawzul kabir. Inna
batasha rabbika lasyadid. Inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Hati-hati baknya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dua tinggal. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud. Fir'aun wa Thamud. Fir'aun wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid. Bal huwa Qur'anun majid. Bal huwa Qur'anun majid. Bal huwa Qur'anun majid. Fi lawhim mahfuz. Fi lawhin mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diperhatikan di surah Al-Burudnya, ini masuk kepada surah Makkiyah. Masih ingat? Surah Makkiyah kurang lebih ada 3 pembahasan. Isi dari kandungan surah Makkiyah kurang lebih ada 3. Pertama, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, membenarkan bahwasanya Rasulullah ini utusan dan yang dibawa oleh Rasulullah adalah benar-benar kebenaran. Wama huwa di yang kemarin innahu laqaulun fasl wama huwa bil hazal. Quran ini pemisah antara yang benar dan yang tidak, pemisah antara yang gelap dengan yang terang. Wama huwa bil hazal, dan Quran itu bukan dongeng. Jadi kalau Allah ceritakan dalam Quran pasti terjadi. Masuk kepada Al-Buruj, was-sama'i, demi langit, dzatil buruj, yang memiliki gugusan bintang, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Ulama tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti menafsiri yang dimaksud dengan demi hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Jadi sesuatu yang disumpahkan oleh Allah ini sesuatu yang luar biasa, Pak. Tapi Allah terserah Allah, misalnya mau bersumpah dengan sesuatu apapun saja. Jadi Allah berhak bersumpah dengan ciptaannya. Tetapi kalau kita tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Demi romanengko ini tidak boleh, Pak. Harus bersumpah dengan nama Allah. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin, dan demi yang menyaksikan hari kiamat, hari Jumat yang dimaksud dengan wa syahidin di sini yang demi menyaksikan, yang dimaksud ulama tafsir adalah hari Jumat. Wa mashhud, dan yang disaksikan, yakni hari Arafah. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang yang pembuat parit kaum Najran di Yaman. Jadi dulu ada orang yang pembuat parit di
kota Najron namanya, yaitu di Yaman. Kemudian di ayat selanjutnya, an-nari dzatil waqud. An-nari yaitu api. Lafaz an-nari kedudukan sebagai badal istimal dari lafaz al-ukhdud. Dzatil waqud yang dinyalakan dengan kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha ketika mereka berada di sekitarnya. Yang dimaksud berada di sekitarnya oleh ulama tafsir yaitu berada di sekitar tepi parit-parit itu seraya di atas kursi-kursi. Qu'udun, mereka duduk. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sedangkan mereka terhadap apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah, menyiksa mereka dengan cara melemparkan mereka ke dalam parit yang penuh dengan api itu. Jika mereka tidak mau kembali murtad dari imannya, syuhudun yaitu menyaksikan, artinya hadir menyaksikan penyiksaan itu. Menurut suatu riwayat bahwasanya Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman yang dilemparkan ke dalam parit berapi itu, yaitu dengan mencabut nyawa mereka terlebih dahulu sebelum mereka jatuh ke dalam api. Kemudian api itu keluar dari dalam parit dan membakar orang-orang yang berada di sekitarnya sehingga mereka menyaksikan penyiksaan itu mati terbakar. Jadi menurut ulama tafsir yang dimaksud dengan wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka atas apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman menyaksikan. Jadi ketika mereka membuat api dari kayu bakar kemudian dilemparkan orang-orang yang beriman, sebelum jatuh ke api tersebut Allah cabut nyawa orang yang beriman sehingga sampai di api tersebut dia tidak merasakan sakit. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minuna bil mu'mini illa ayyu'minuna billahil azizil hamid. Wa ma naqamu, dan tidaklah mereka menyiksa minhum di antara mereka yaitu orang-orang yang beriman, illa ayyu'minu, kecuali bahwa karena mereka beriman billahi kepada Allah al-azizil hamid, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang miliknya kerajaan as-samawat, langit, wal ardi, dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Jadi Allah lah yang mempunyai alam semesta ini. Yang dimaksud mempunyai, dia menyaksikan bahwa ketika orang mukmin mau disiksa oleh Allah, diselamatkan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, fatanul mu'minin, mereka mendatangkan bencana kepada orang-orang yang beriman. Yang dimaksud al-mu'minin adalah laki-laki, wal mu'minat, yang beriman perempuan. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, falahum, maka bagi mereka adzabu jahannam, siksa jahannam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka siksa neraka yang membakar. Jadi yang dimaksud di sini orang yang mendatangkan cobaan kepada orang mukmin baik laki-laki dan perempuan, yaitu dengan cara membakar mereka hidup-hidup. Summa lam yatubu falahum adzabu jahannam, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahannam, disebabkan kekafiran mereka. Jadi Pak, kemarin ada peristiwa ya, yang bacok, tahu Pak? Kelanakannya. Subhanallah. Di mana? Bingung mau mulai gimana. Orang yang membunuh orang yang beriman kepada Allah, kalau dia tidak bertaubat, maka Allah ancam. Di sini ada kaum Najron namanya di Yaman, itu menyiksa orang mukmin, dibuatkan api besar kemudian dilempar ke dalam. Tapi dengan izin Allah,
Allah yang memiliki api, Pak. Allah yang memiliki alam semesta ini. Kemudian Allah menjadikan api, manusia yang beriman tadi, orang yang beriman ketika dilempar sebelum sampai kepada api tersebut, tiba-tiba dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ancam orang yang membakar orang yang beriman tadi, kalau dia tidak mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Walahum adzabul hariq, dan bagi mereka siksa neraka yang membakar. Jadi na'udzubillahi min dzalik, sebagai balasan dari pembakaran mereka terhadap orang-orang yang beriman, pembalasan itu kelak akan ditimpakan kepada mereka di akhirat. Tetapi menurut suatu pendapat, azab tersebut terjadi di dunia, umpamanya api tersebut keluar dari paritnya dan langsung mengejar dan membakar mereka, sebagaimana keterangan. Jadi pendapat yang pertama, Imam Suyuti berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan azabul hariq, nanti ketika dia mati barulah nanti dia akan dibakar di neraka. Tapi juga Imam Suyuti berpendapat, Imam Jalaluddin As-Suyuti berpendapat, kalau orang nanti dia membakar orang yang beriman, maka tidak harus nunggu di akhirat. Maka orang yang kaum Najran tadi, oleh Allah tiba-tiba api yang tadi itu dibuat mengejar orang tersebut. Entah dengan angin yang meniup, Pak, sehingga orang yang tadi membakar justru dia yang terbakar. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka mengerjakan kebaikan, lahum jannat, bagi mereka surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dzalikal fawzul kabir, itu adalah kemenangan yang besar. Jadi bagi orang yang beriman dan melakukan amal soleh, Pak, di akhir zaman ini fitnah sudah merajalela, maksiat mudah digapai. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sedikit cerita yang beredar yang kemarin itu, tidak tahu apakah valid atau tidak, gara-gara katanya mengganggu istri, masalah perempuan ternyata. Jadi fitnah ini semakin banyak di akhir zaman. Kata guru saya almarhum Syekhina Muhammad Samsul Arifin, kata beliau, sengak ya tekaan budiare lah alam rosak kepi demun giai, sengak beun papakul karena bekal ekaule tibi budiare. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi meskipun rosak kepi, Pak, makanya dalilnya yang harus kita ikuti adalah Al-Quran. Misal na'udzubillah mantarjawah, na'udzubillah, takut salah satu ustadz di Masjid Baitur Rahim ini yang mengisi kajian di sini kemudian melakukan maksiat kepada Allah. Na'udzubillah, semoga Allah jaga. Melakukan maksiat, kaleroh tak pada ban Quran, Pak. Cek toro, Pak. Kadang ngorek, cek wa ustad ngarwah, tina kok ngarwah lagi ya. Cek toro, yang diikuti adalah dakwah yang disampaikan ustadznya, bukan ustadznya. Nah, kalau kita melakukan amal-amal soleh dan kita beriman, maka Allah akan balas dengan jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalika fawzul kabir. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Inna batasya rabbika lasyadid, sesungguhnya adab Tuhanmu, yang dimaksud dengan adab Tuhan di sini adalah bagi orang yang kafir kepada Allah. Kalau orang yang beriman tidak akan diadab. Ustaz, kalau orang Islam melakukan maksiat, Ustaz, apakah akan diadab? Ketika seseorang melakukan maksiat, berarti dia sedang tidak beriman, Pak. Imannya lagi lemah. Yang dimaksud dengan iman yang 6 itu, pertama iman pada Allah. Tahu kalau Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Bagaimana dia melakukan sesuatu yang dilanggar oleh Allah kalau dia sadar bahwasanya Allah tidak tidur?
Jadi kalau ada seseorang yang melakukan maksiat kepada Allah, berarti dia sedang luntur imannya, sedang lemah imannya. Dia mengira bahwasanya Allah dia tidak melihat dia. Tidak mungkin ada seseorang pejabat, seseorang apapun itu, apabila ada CCTV yang mengontrol dia, melihat dia melakukan sesuatu yang dilarang. Tidak mungkin, Pak. Tetapi kalau sudah tidak ada CCTV, tidak ada orang, dia akan melakukan. Nah, misal, kira-kira ada enggak orang yang berzina di depan umum seperti ini, Pak? Berzina. Malu, Pak. Malu. Orang Islam malu. Kalau orang non Islam misalnya ada ustaz non Islam, ustaz sudah bukan Islamnya. Kalau non Islam, kalau Islam itu ketika melakukan sesuatu di banyak orang dia takut. Tetapi orang yang beriman, meskipun tidak ada orang pun dia takut. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kemudian la syadidun, benar-benar keras sesuai dengan kehendaknya. Jadi orang yang kufur kepada Allah, orang yang kafir yang tidak mau mengikuti aturan Allah, inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh hukuman Allah itu perih, keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala yubdi'u, yang memulai ciptaan, wa yu'id, dan dia yang mengembalikan. Jadi Allah yang memulai, maka Allah juga yang akan mengembalikan. Wa huwal ghafurul wadud, wa huwal ghafurul wadud, dan dialah yang maha pengampun kepada orang mukmin yang berbuat dosa. Jadi kalau orang mukmin berbuat dosa, Pak, syaratnya mukmin, Pak. Kalau dia yakin kepada Allah, yakin Allah maha pengampun, dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dia. Al-Wadud, lagi maha pengasih, yakni maha pengasih kepada kekasihnya dengan memberikan karamah kepada mereka. Dzul Arsyil Majid, Dzul Arsy, yang mempunyai arasy, yakni yang menciptakan dan memilikinya. Al-Majid, lagi maha agung. Fa'alul lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Artinya tiada sesuatu pun yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah. Jadi Allah ini fa'alul lima yurid, maha kuasa terhadap apa yang Allah kehendaki, Pak. Jadi terserah Allah, karena Allah yang punya. Jadi misal kita punya masalah apapun, ingat ayat ini, Pak. Kalau kita ingat dengan ayat ini, ya Allah, fa'alul lima yurid, Engkau ini kuasa, ya Allah, mau saya dijadikan seperti apapun, itu atas kekuasaan-Mu. Kadang ada orang yang menggugat, ya Allah, maudin gulengak ni ke ya Allah. Salah napa gula ya Allah? Jawatannya salah, ya Allah, salah kapi. Jadi fa'alul lima yurid. Allah kuasa untuk melakukan sesuatu kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ataka, sudahkah datang kepadamu wahai Muhammad? Nah, ini khitabnya kepada Rasulullah, tapi juga ini sebagai perenungan kepada kita sebagai umatnya. Haditsul junud, berita tentang kaum-kaum penentang. Jadi ada dulu kaum-kaum sebelum kita, Pak, orang-orang yang menentang. Di antaranya yang pertama Fir'aun, yaitu Fir'aun, wa Samud, dan kaum Samud. Masih ingat kaum Samud kemarin? Ada kaum Ad, ada kaum Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib, akan tetapi orang-orang kafir selalu mendustakan hal yang telah disebutkan tadi. Jadi subhanallah, orang-orang kafir Mekah waktu itu, Pak, memang dia ketika orang kafir dulu mau berangkat ke Syam, mau dagang, itu lewat di kaum Samud, lewat di desa yang pernah ditempati oleh kaum Samud. Itu, Pak, bangunan-bangunan yang masih dipahat oleh kaum Samud itu masih tersisa. Tapi mereka tidak mengambil pelajaran, malah tidak menghiraukan saja dia.
Kemudian wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Tiada seorang pun yang dapat menyelamatkan dan menjaga mereka dari azabnya. Bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yaitu yang agung. Fi lauhim mahfuz, yang di dalam lauh, berada di atas langit yang ketujuh. Mahfuzun, terpelihara. Jadi lauh mahfuz ini ada di langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh. Mahfuzun, yang terpelihara dari ulah setan-setan dan dari sesuatu perubahan. Panjang lauhul mahfuz, kata Imam Jalaluddin Asyuyuti, itu sama dengan panjangnya langit dan bumi. Jadi panjang lauhul mahfuz sama dengan panjangnya langit dan bumi. Sedangkan lebarnya ialah sama dengan jarak antara timur dan barat. Kemudian terbuat dari intan yang putih bersih. Jadi lauhul mahfuz tingginya sama seperti langit dan bumi, panjangnya seperti timur dan barat. Kemudian terbuat dari intan yang bersih dan putih. Demikianlah menurut pendapat yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi pendapat tadi lauhul mahfuz itu terpelihara, Quran itu ada di lauhul mahfuz, di langit yang ketujuh, itu terjaga dari setan-setan yang berusaha untuk merusak Al-Quran tersebut. Kemudian lauhul mahfuz ini tingginya setinggi langit dan bumi, panjangnya, lebarnya timur dan barat, terbuat dari intan yang bersih dan mulia. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Adzan? Belum. Baik. Jadi kaum Samud dan Fir'aun ini disebut dengan orang-orang yang penentang, Pak. Jadi Allah ceritakan ada orang yang perkasa. Jadi orang yang perkasa biasanya potensi untuk penentang, Pak. Semakin hebat seseorang biasanya semakin tidak mau diingatkan. Nah, kaum Samud ini adalah kaum yang pandai mengukir. Nah, kaum Samud ini ternyata mengukirnya, kalau sekarang kan batu ditata, Pak, dijadikan rumah, kemudian diukir. Kalau kaum Samud ini dari saking pintarnya, piawainya mereka, jadi ada batu besar, oleh mereka itu dijadikan rumah. Dilubangi, Pak. Betapa lamanya itu. Cuman mereka memang pandai. Dipahat secara perlahan, dijadikan rumah oleh mereka, batu-batu besar. Jadi seakan-akan Allah ingin menghunjam kepada hati kita, kepada orang kafir Quraisy waktu itu, dan juga ke hati kita. Kamu ini kan tidak sehebat kaum Samud. Piawai kamu itu apa? Dan kamu tak sekaya dan sehebat Fir'aun. Masa kamu mau jadi kaum yang penentang juga, tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah? Masa kamu mau menutupi kebaikan juga? Sedangkan kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, walahum adzabul hariq. Kalau orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam surga. Dzalika fawzul kabir, itulah keberuntungan yang sangat besar. Mungkin ada surah Al-Hadid ayat yang ke-22. Ketemu Pak Hamdan? Bismillah. Saya baca ayatnya, boleh diperhatikan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Saya dulu, nanti diikuti, Pak. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. 2, 3. Ma asaba min musibatin
fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin ma asaba min musibatin, tiada suatu bencana pun yang menimpa fil ardi, di bumi, seperti misalnya kekeringan, wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri kalian sendiri, seperti sakit dan kematian misalnya, musibah yang terjadi pada diri kita, illa fi kitabin, melainkan telah tertulis dalam kitab di Lauhul Mahfuz. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini, musibah yang terjadi di bumi, kering, bencana, semua Pak. Bahkan yang musibah terjadi kepada diri kalian, kata Allah, sakit, punya masalah, ruwet misalnya, kan Jokowi ruwet, Pak Jokowi ruwet. Semua musibah yang terjadi pada diri kita dan alam semesta ini, illa fi kitabin, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi harus seperti itu Pak Hamdan. Jadi harus seperti ini. Misal, saya kok dulu kena tipu ya, harus seperti itu memang. Harus seperti itu. Sudah tertulis. Jadi kehidupan kita itu diibaratkan, kalau film itu diibaratkan film itu sudah selesai. Jadi film sebelum ditampilkan, novelnya sudah selesai Pak. Jadi sebenarnya ketika kita nanti berusaha untuk tidak sakit, kemudian sakit, oh ternyata mungkin sudah ini takdir dari Allah. Tapi bukan lantas kita ya sudahlah, yang penting lah. Kita soalnya tidak tahu takdir bagaimana kehidupan kita. Betapa banyak orang yang makanannya sehat tapi dia sakit. Sedangkan siapa? Siapa yang kemarin saya lambat? Subhanallah, dia makanannya kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang kaya mungkin lebih sederhana beliau, tapi orangnya lebih gemuk daripada saya, paham kan? Ini saya kurus ini. Jadi sudah Allah atur semuanya. Fi kitabim min qabli an nabra'aha, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya, sebelum kami menciptakan semuanya. Tafsir dari sebelum menciptakannya yaitu sebelum Allah menciptakan semua ini. Jadi sudah Allah tulis takdir-takdir kehidupan kita. Demikian pula mengenai hal yang menyangkut nikmat, dikatakan seperti itu. Musibah yang Allah berikan itu sudah tertulis. Begitupun nikmat yang Allah berikan sudah tertulis, Pak. Masih ingat ya yang tadi pagi subuh? Subuh ya? Subuh atau tadi malam? Subuh tadi saya di mana? Oh tadi malam ya. Subuh di hikmah saya tadi. Jadi anak kecil
Kalau sudah rezekinya maka akan masuk pada dirinya. Jadi nikmat begitu pun juga. Kalau itu nikmat yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, kemanapun akan masuk ke kita. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Pak, perlu diperhatikan. Meskipun takdir sudah selesai oleh Allah, sudah didesain sebaik mungkin, tetapi takdir itu bisa diubah dengan doa. Yang bisa mengubah bukan kita, Pak. Yang bisa mengubah adalah Allah. Jadi statusnya yang bisa mengubah takdir bukan doanya yang mampu mengubah, tapi inna dzalika 'alallahi yasir. Allah yang berkehendak. Tadi ayatnya fa'alul lima yurid. Allah kuasa untuk menghendaki sesuatu yang Allah kehendaki. Nah, sekarang Pak, kenapa Ustadz? Kok takdir sudah ditentukan oleh Allah? Saya akan sakit, saya akan mati umur sekian, saya akan begini, saya akan begini. Ternyata lanjutkan ayatnya di ayat 23. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likaila, supaya janganlah. Lafadz kai di sini menasabkan kepada fiilnya yang jatuh sesudahnya, maknanya sama dengan lafadz an. Allah menjelaskan yang demikian itu supaya janganlah, supaya kalian jangan, kata Allah, taksau, kalian berduka cita atau bersedih, ala ma fatakum, terhadap apa yang luput dari kalian. Jadi kenapa kok aku sudah desain, kata Allah, seperti itu, supaya nanti ketika yang sesuatu itu tidak enak bagi kalian, kamu jangan berkecil hati. Soalnya yang memilihkan takdir yang kau hadapi itu aku, kata Allah. Sedangkan Allah itu sabbihisma rabbikal a'la. Allah bersih dari sifat-sifat yang jelek. Jadi ketika Allah memberikan sakit kepada orang, Pak, memberikan musibah kepada orang, justru musibah itulah yang memang baik bagi dia. Faham Pak ya? Jadi kata Allah, kenapa aku sudah desain seperti itu? Supaya nanti ketika kamu punya masalah, kamu jangan terlampau sakit hati dan sedih. Karena takdir itu adalah pemberian zat yang paling sayang kepadamu. Jadi kalau kita sudah dipilihkan oleh zat yang paling sayang, pasti itu sudah yang paling baik sudah. Nah, wala tafrahu, dan supaya kalian apabila diberikan nikmat oleh Allah, jangan bahagia, kata Allah. Kalau kamu diberikan kekayaan, diberikan rezeki yang banyak, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, lancar rezekinya, mudah profesinya, jangan sombong. Karena takdir yang seperti itu sudah kutuliskan sebenarnya. Betapa banyak orang sekolah cita-citanya sama, ingin jadi Pak Guru, yang jadi Pak Guru berapa orang? Oh, ini gara-gara saya paling tekun katanya. Bukan paling tekun, takdir yang Allah sediakan sudah seperti itu memang. Paham Pak Hamdan ya? Misal Pak Hamdan sekarang jadi ketua Gana. Ini Ustadz, saya bisa jadi ketua Gana karena saya dulu belajar, Ustadz. Kalau karena belajar, betapa banyak orang belajar tidak jadi, Pak Hamdan. Ini karena perjuangan saya, betapa banyak orang berjuang malah hancur perjuangannya. Jadi kata Allah, kalau kamu kaya, kalau kamu sukses, jangan sombong. Sebenarnya takdir itu sudah aku persiapkan sebelum kamu seperti itu. Jadi meskipun kamu tidak kerja seperti itu, tidak kamu larut malam kerja seperti itu, tidak kamu belajar seperti itu, kamu pasti akan seperti itu memang. Karena memang takdirnya kamu seperti itu. Faham Pak Hamdan ya? Misalnya Pak Hamdan berangkat dari Baitur Rahim ke sini. Kalau tidak gara-gara saya berangkat ini, tidak mungkin saya sampai ke Baitur Rahim. Bisa saja ekonomi kan tak usah mangkat Pak Hamdan. Nah ini diantaranya Pak, ini biar tidak, karena biar faham ini, jangan sampai takdir yang terjadi kepada kita mengatakan cek saking. Seandainya, na'udzubillah, jundar jatuh. Seandainya saya tidak lewat sini, saya tidak akan jatuh. Takdirnya harus jatuh, Pak.
Jadi meskipun tidak dilewat situ pasti jatuh. Jadi latih sekarang. Apabila terjadi dalam kehidupan kita, itu semuanya sudah tertakdir oleh di Lauhul Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.